Padi Heeh. itu bisa gagal panen Mm-mm. kalau misalnya terserang dari penyakit atau hama yang paling banyak menyerang tanaman tersebut. Misalnya seperti wereng, Mm-mm. kemudian penyakit blast, bisa Mm-mm. begitu juga. Oh iya iya. Wah, serem juga ya. Betul. Artinya resikonya sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Senang bisa berjumpa kembali di dalam Agri Kreatif Podcast. Podcastnya Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Tema yang kita akan bahas pada saat ini adalah pengaruh hama dan penyakit pada ketahanan pangan. Dan bersama saya ada dua orang yang akan menjawab hal-hal yang terkait dengan bagaimana pengaruh hama dan penyakit pada ketahanan pangan. Tetapi terlebih dahulu saya ingin Ibu Vivi dan Ibu Rinda memperkenalkan diri kepada para khalayak saat ini. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya adalah Vivi Bernadette Montong, sebagai dosen di program studi proteksi tanaman, jurusan hama dan penyakit tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Samratulangi Manado. Oke, dan yang kedua di sini ada Ibu Rinda. Silakan Ibu Rinda perkenalkan diri. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Rinda Fajrin Aldina. Saya dosen di Fakultas Pertanian, program studi proteksi tanaman, jurusan hama dan penyakit tumbuhan. Baik, ini perkenalan yang sangat baik pada kesempatan saat ini. Dan Ibu Vivi, ini saya mau lanjut ini terkait dengan ketahanan pangan. Unsur di mana dari ketahanan pangan yang dipengaruhi oleh hama dan penyakit? Silakan. Baik, Pak. Jadi izin kami dari Prodi Proteksi Tanaman tentu saja sangat terkait dengan ketahanan pangan khususnya di daerah Sulawesi Utara karena ketahanan pangan kita otomatis berhubungan dengan kesehatan tanaman. Nah, untuk pertanian yang ada di wilayah Sulawesi Utara pada umumnya apabila menginginkan tanaman-tanaman perkebunan ataupun tanaman hortikultura bahkan semusim tahunan, tentu saja prodi proteksi tanaman karena berhubungan dengan perlindungan tanaman, otomatis kalau tanaman itu sehat, dilindungi pasti komoditas itu kualitasnya pasti akan sehat dan nanti produksinya pasti maksimal. Oleh karena itu hadirlah program studi proteksi tanaman di mana di dalamnya untuk melindungi tanaman agar supaya sehat dan tentu akan berproduksi maksimal dan tanaman akan sehat. Demikian. Oke, sekarang Ibu Rinda ini. Ya. Ini bicara tentang hama dan penyakit. Tapi terlebih dahulu, apa sih yang disebut dengan hama dan penyakit pada tanaman, terutama pada padi, jagung, kedelai, tanaman pangan, dan selama ini seberapa besar pengaruhnya terhadap kehilangan hasil atau produksi? Silakan Ibu Rin. Oke, terima kasih Bapak. Kalau dari saya, itu hama dan penyakit itu merupakan dua aspek yang sangat berpengaruh di tanaman. Karena kalau ada dua aspek ini, pasti tanaman akan produksi tanaman akan berpengaruh di situ. Kalau dari saya itu hama itu adalah mikroorganisme yang menyerang tanaman tapi di bagian luarnya. Dia dapat menghisap bagian daun, batang, dan buah dari tanaman tersebut. Dan kalau misalnya penyakit itu adalah mikroorganisme yang langsung menyerang di dalam dari tanaman itu. Ya, kalau mikroorganisme dari penyakit itu bisa dari patogennya itu jamur, bakteri, virus, dan bisa juga dengan nematoda, begitu. Nah, kira-kira nih kalau kita lihat dari apa yang ada di lapang, mungkin di Indonesia atau beberapa contoh kasus, seberapa besar pengaruhnya terhadap produksi
tanaman? Misalnya padi atau jagung. Bisa Baik. nggak 100%? Oh, sangat bisa, Pak. Oh gitu. Sangat bisa karena, yang kita ketahui itu bahwa kalau misalnya tanaman sudah terserang sama penyakit atau hama, itu pasti akan bisa menurunkan hasil dan produksi dari tanaman tersebut. Apalagi tanaman pangan seperti padi, jagung, atau kedelai. Karena kan padi dan jagung atau kedelai itu kan, merupakan tanaman pangan yang biasa kita makan sehari-hari gitu. Jadi, menurunkan hasil ada yang pasti sampai 100%. Contohnya? Contohnya seperti padi. Heeh. Padi itu bisa gagal panen kalau misalnya, terserang dari penyakit, atau hama yang, paling banyak menyerang tanaman tersebut. Misalnya seperti wereng, kemudian, penyakit blas, bisa begitu juga. Oh, iya. Wah, serem juga ya. Betul. Artinya resikonya sangat tinggi, terutama pada petani. Mungkin gara-gara itu banyak juga petani agak khawatir kalau menanam padi, ya kemudian resikonya bisa sebesar itu. Nah, sekarang pertanyaan berikut Ibu Vivi ini. Bagaimana di tingkat petani upaya pengendalian hama ya pada tanaman padi, jagung, dan kedelai? Apakah sudah efektif atau ada yang kurang? Atau mungkin ada sesuatu yang perlu untuk diberikan semacam pengetahuan dan informasi lebih lanjut kepada para petani? Silakan. Ya, baik Pak. Jadi kalau dari kami untuk ke arah pengendaliannya, tapi kita juga harus mengetahui bahwa keadaan sekarang kan cuaca Pak agak ada perubahan besar, ada perubahan iklim. Jadi pada saat iklim itu berubah, kadangkala pada musim hujan Pak, biasa penyakit-penyakit banyak sekali muncul di musim hujan. Kalau musim panas, biasa hama yang banyak muncul. Karena Apa pada kira-kira hama apa? Jadi kalau pada musim panas Pak, kalau pada jagung yang hama yang paling terkenal dia Spodoptera frugiperda. Kemudian kalau pada kedelai dia biasanya Spodoptera litura. Dan juga ada hama karatnya. Menyerang bagian apa itu? Biasanya itu pada tongkol, kalau pada jagung itu pada saat mulai muncul daun pertama itu sudah mulai. Jadi pada awal saja itu yang hama Spodoptera karena dia sangat rakus di awal itu sudah harus dimonitoring Pak. Kemudian pada padi. Pada padi itu yang terkenal yang wereng hijau, wereng coklat karena itu merupakan vektor virus tungro Pak. Karena biasanya kalau sudah menguning padi, daun padinya biasanya otomatis kita harus ada monitoring ke lapangan karena biasanya yang wereng coklat ataupun wereng hijau dia merupakan serangga vektor untuk penyakit virus. Virus tungro. Oke, terima kasih Bu Vivi. Ini jagung ini menarik. Ini paling banyak ditanam oleh petani dan banyak juga kita berani untuk nanam karena perlakuannya tidak terlalu sulit ya. Tetapi ternyata mendapat informasi di jagung juga ada jenis hama dan penyakit tertentu yang bisa menurunkan produksi daripada jagung. Bagaimana menurut Ibu Vivi? Iya, terima kasih Pak. Jadi di daerah Sulawesi Utara, selain padi sebagai makanan pokok juga, jagung juga sebagai makanan pokok kedua sesudah padi. Nah, karena petani itu suka sekali menanam jagung, nah ada hama juga yang akan muncul pada saat petani menanam jagung. Nah, pada saat umur jagung itu masih muda, pada saat mulai tumbuh daun, sudah ada serangan hama Spodoptera frugiperda. Nah, hama ini biasanya menyerang sampai titik tumbuh. Oleh karena itu, biasanya petani pasti nanti akan gagal panen, Pak. Ya. Karena dia sudah menyerang sampai titik tumbuh. Iya. Nah, selain hama Spodoptera frugiperda, Pak, ada juga hama yang menyerang tongkol jagung, Pak. Namanya Ostrinia furnicalis. Dia juga menyerang di bagian batang tongkol. Otomatis apabila dia sudah menyerang tongkol sampai batang, bisa saja dia akan terpotong. Otomatis juga dia tidak bisa juga gagal panen. Jadi cara pengendaliannya gimana? Iya. Terima kasih Pak.
Jadi otomatis untuk cara pengendalian apabila petani pandai memilih benih yang baik, tentu yang benih yang bersertifikasi dan juga benih yang sehat tentunya itu bisa didapatkan mungkin di tempat penjualan atau di balai-balai benih, mendapatkan jagung yang bersertifikasi. Tentu varietas yang sudah diteliti secara bertahun-tahun oleh ahli benih atau yang pemuliaan. Mereka sudah melakukan penelitian secara selama bertahun-tahun untuk mendapatkan varietas benih yang sehat. Jadi apabila petani ingin menanam jagung yang baik dan pertumbuhan yang sehat, otomatis pertama harus memilih benih yang sehat ataupun yang sudah bersertifikat. Nah, selain hama, Pak, ada juga penyakit yang menyerang jagung, tunggu. Pak. Hama yang tadi itu Oh, iya. bagaimana pengendaliannya? Oh iya, untuk pengendalian jadi yang pertama itu memilih benih yang sehat dan Nah, untuk pengendalian yang pertama itu monitoring, Pak. Jadi monitoring dulu ke lapangan apabila sudah kelihatan satu ulat saja itu, Pak. Jadi biasanya ada pengendalian yang diterapkan di kita memang pengendalian hama terpadu, tetapi harus memadukan juga, Pak. Jadi mulai dari secara mekanis apabila kita sudah melihat satu ulat saja, Pak, kita langsung mengambil itu. Dibakar. Ya, langsung dibakar. Kemudian Jadi apabila mesti satu-satu ya? Iya, Pak. Itu untuk Nggak bisa sekaligus. Kalau sekaligus itu, Pak, misalnya di lahan yang sudah luas, biasanya petani itu suka menggunakan insektisida, Pak. Karena mereka petani kan menginginkan hasil yang maksimal. Jadi bagaimana dengan insektisida alami seperti misalnya asap cair dari tempurung kelapa? Ya, itu sangat bagus juga, Pak. Bisa ya? Ya, bisa, sangat. Itu yang dianjurkan yang ramah lingkungan, Pak. Oke. Ya. Pengaruhnya seberapa besar tuh asap cair itu? Jadi asap cair itu pengaruhnya bagi hama itu biasanya mungkin dia langsung karena dia mati, tapi bukan langsung mati, otomatis dia pusing-pusing dulu baru dia mati. Jadi ada jadi dulu. Baik. Baru langsung mati. Oke, terima kasih Ibu Vivi ya. Itu terkait hama. Nah, nanti kalau penyakit kita akan diskusi lagi, tetapi ini Ibu Linda. Tadi kita sudah bicara padi. Padi ini semua orang Indonesia kayaknya makan beras ya. Nah, ini sangat penting, produksinya 5-6 ton. Tetapi kalau kena hama bisa drop, bisa tidak sampai berproduksi. Nah, bagaimana cara pengendalian atau supaya petani ini pede pada waktu menanam padi? Bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Kalau misalnya untuk padi sendiri, itu kan ada hama dan penyakit penting pada tanaman padi. Kalau dari hamanya sendiri, salah satu contoh hamanya itu ada di walang sangit. Karena walang sangit itu langsung menyerang bulir padi, menyebabkan bulirnya hampa, kosong dan berbau dan berwarna hitam. Pokoknya parah ya. Parah. Bagaimana pengendalian? Pengendaliannya kita diawali dengan bisa dengan sanitasi, kultur teknik dan lain-lain. Itu di awalnya. Kemudian pada saat fase dia produktif, kita bisa langsung menggunakan mikroorganisme yang langsung ada di tanah. Misalnya seperti contohnya dengan menggunakan formulasi Bioverina bassiana, itu bisa kita langsung semprotkan saat mulai malainya tumbuh. Begitu. Itu pencegahan ya? Pencegahannya di awal. Kalau kuratifnya, kalau sudah terjadi gimana? Kalau sudah terjadi ya, tetap semprot sih, Pak. Karena kan kita yang kita harapkan itu tidak langsung semua bulirnya kosong. Jadi mungkin ada di yang petakan pertama itu sudah kosong, yang kita harapkan di petakan selanjutnya itu tidak kosong. Jadi kita tetap monitoring itu penting ya. Betul sekali. Kalau petani bagaimana, Dora? Mereka kan tidak tahu jenis hamanya. Nah, itu sih, Pak. Jadi mungkin kita bisa kasih pelatihan sedikit untuk petani, biar petani juga tahu ini penyakit-penyakitnya
penyakit-penyakit penting pada tanaman padi itu apa saja, ciri-cirinya bagaimana. Kita kasih tahu dulu ciri-cirinya begini Bapak, kalau misalnya padinya ada ciri-ciri seperti ini, oh ini mungkin kena ini, jadi harus dikendalikan dengan menggunakan itu. Jadi kalau untuk yang lebih spesifik ya Bapak Ibu, silakan nanti hubungi Ibu Rinda ya di Fakultas Pertanian Unsrat di program studi proteksi tanaman jurusan hama dan penyakit, karena banyak ternyata jenis hama dan penyakit pada padi, pada jagung. Nah sekarang Ibu Vivi ini sebagai ketua program studi proteksi tanaman, pada waktu turun di lapang ya, pertanyaan apa yang paling banyak ditanyakan oleh petani atau permasalahan apa yang paling banyak ditanyakan petani terkait hama dan penyakit padi dan jagung? Baik Pak, jadi biasanya kalau ada penyuluhan ya, biasanya yang paling dominan ditanya di lapangan masalah hama dan penyakit dan cara-cara pengendaliannya. Jadi kami dari program studi proteksi tanaman biasanya sudah dikasih belajar sama mahasiswa bagaimana hama-hama penting bahkan penyakit penting yang menyerang bahkan menginfeksi tanaman jagung dan padi. Nah, untuk hama-hama pada tanaman jagung dan padi itu kami biasanya ditanyakan oleh petani. Kalau hama-hama penting pada padi tadi sudah disebutkan oleh Encik Rinda. Kemudian hama dan penyakit penting pada tanaman jagung dan cara pengendaliannya saya sudah sebutkan tadi, tapi ada yang kelupaan Pak. Apa yang itu? menginfeksi juga pada tanaman jagung adalah penyakit kerdil Pak. Kerdil. Kerdil, Pengaruhnya apa tuh pada tanaman? Pada saat karena dia sudah kerdil, daunnya sudah menguning, jadi proses fotosintesis sudah berkurang, otomatis jagung itu tidak bisa lagi menghasilkan buah Pak. Itu penyakit ya? Iya, penyakit. Nah, itu disebabkan oleh mikroorganisme. Oleh mikroorganisme jamur. Bagaimana cara pengendaliannya? Nah, cara pengendalian itu karena petani harus menggunakan varietas yang tahan untuk jagung. Seperti jadi tadi varietas yang tahan. Iya, itu yang pokok. Tapi kalau sudah terserang? Ya, kalau sudah terserang karena biasanya kalau kami proteksi ke tanaman karena nantinya akan jadi dokter tanaman. Jadi harus tahu mendiagnosis. Jadi biasanya kami ke lapangan dulu Pak. Harus melihat dulu areal pertanaman. Misalnya di pertanian yang areal pertanaman sisi ini di tengah, kita harus juga melihat yang di sekitar pertanaman. Jadi kita tidak bisa mendiagnosis kalau hanya di satu lokasi. Jadi kita juga harus melihat sekitarnya. Jadi apabila apabila serangan itu hanya setempat atau menyeluruh, baru kita bisa mendiagnosis. Misalnya kita ambil sampel, kita bawa di lab, kemudian kita bisa tentukan. Karena apabila salah mendiagnosis Pak, bisa fatal. Sama dengan dokter, kalau salah diagnosis bisa pasiennya mati Pak. Jadi itu jadi ini tanaman tetap ini proteksi tanaman, ini mendidik para mahasiswa itu untuk menjadi dokternya tanaman. Iya Pak. Nah ini Ibu Rinda, ini juga Ibu Rinda berarti disebut dokter tanaman. Sekarang bagaimana nih cara supaya petani itu tidak khawatir terhadap apa yang dia tanam, meyakinkan mereka, atau mungkin ada yang bisa menjadi trik tertentu dari mulai saat persiapan lahan sampai kepada nanti panen untuk terhindar daripada permasalahan serangan dari hama dan penyakit. Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Sebenarnya kalau misalnya untuk agar petani itu tidak merasa khawatir, kalau di awal penanaman petani sudah menggunakan varietas yang tahan, kemudian pengendalian awalnya sudah dilakukan dengan baik, dengan pengolahan lahan, sanitasi dan pembersihan segala macam, itu harusnya petani juga tidak perlu merasa khawatir lagi, karena pengendalian awal sudah dilakukan sama petani begitu. Baik. Nanti kalau misalnya di tengah perjalanan tanamannya
mulai ada terlihat gejala penyakit atau ada terserang hama, itu baru nanti akan bisa kita lakukan pengendalian lanjutan. Pengendalian lanjutannya itu bisa kita menggunakan pestisida nabati, atau misalnya kita juga bisa menggunakan pestisida insektisida atau fungisida, tapi dengan dosis yang kecil. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi para pemirsa untuk Agri Kreatif podcastnya Fakultas Pertanian Unsrat, tadi kita sudah berbincang-bincang ya selayang pandang terkait dengan bagaimana pengaruh hama dan penyakit tanaman pada ketahanan pangan di Indonesia, bahkan juga di Sulawesi Utara. Dan kita bisa garis bawahi tadi memang upaya pencegahan paling penting, di mana kita perlu benih yang unggul dan juga sanitasi daripada lingkungan, lahan di mana yang nanti akan ditanami. Tetapi seandainya memang kena juga dengan serangan hama dan penyakit, tetap ada tindakan kuratif yang dilaksanakan. Dan untuk lebih detail nanti Bapak Ibu kita tahu bahwa mereka punya kapasitas, dan oleh karena itu Dr. Vivi yang katanya jurusan hama dan penyakit ada punya yang namanya klinik tanaman. Nah, apa yang akan dilakukan oleh klinik tanaman dan bagaimana cara untuk menghubungi klinik tanaman? Terima kasih Pak. Jadi kita di Prodi Proteksi sudah akan memiliki dan sebentar ini akan ada aplikasi yang supaya petani itu bisa berinteraksi, misalnya ada masalah-masalah hama dan penyakit di lapangan, jadi petani langsung masuk di aplikasi kita yang kami buat yang klinik tanaman. Jadi lebih mudah kita, misalnya petani sudah masuk ke aplikasi itu, kita langsung datang ke lokasi petani yang mengalami masalah hama dan penyakit di lapangan. Oke, jadi aplikasinya boleh disampaikan? Iya. Jadi biasanya kalau kita di proteksi tanaman memang dikenalkan pengendalian hama secara terpadu. Otomatis biasanya untuk pestisida Pak, biasanya itu merupakan pilihan terakhir. Nah, pestisida itu kan biasa ada insektisida, ada fungisida, ada nematisida, ada beberapa penggolongan kan. Jadi itu PHT itu memang kalau kita ke lapangan lihat dulu. Apabila ada serangan cuma ringan, kita harus memadukan dulu beberapa cara pengendalian, ada bisa secara mekanis, fisik mekanis, atau jadi memadukan beberapa cara pengendalian. Nanti cara terakhir misalnya sudah ada, tidak ada cara-cara lain pengendalian, baru terakhir itu Pak penggunaan insektisida. Oke. Ya, Terima Pak. kasih ya Ibu Vivi. Jadi di sini ada beberapa tindakan, tujuannya ya untuk keberlanjutan ya, Pak. jangan langsung hajar dengan pestisida. Padahal mestinya ada tindakan lain yang bahkan bisa saja secara alami, secara mekanis bisa dilaksanakan. Itu namanya PHT ya, Pak. pengendalian hama secara terpadu. Jadi para pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan pengaruh hama dan penyakit tanaman pada ketahanan pangan dan tentunya dalam aspek produksi. Produksi bisa turun jauh sekali bahkan sampai nol, itu ada pengaruh daripada hama dan penyakit. Tetapi tetap kita harus positif, ada cara pengendaliannya dan juga ada tindakan-tindakan dari preventif sampai kuratif sampai yang paling tinggi yaitu bagaimana kita membasminya. Nah, bagaimana cara para petani atau para pemirsa menghubungi? Silakan Ibu Vivi sampaikan alamat kontaknya supaya bisa dihubungi. Baik Pak, jadi untuk para pemirsa sekalian, apabila ada masalah, ada IG, Instagram, ya ada. atau Facebook. Jadi kami memang ada di media sosial, baik lewat FB, IG, bahkan ada di TikTok. Apa namanya? Jadi proteksi tanaman untuk di IG Oke. ada, kemudian juga di IG. Jadi apabila untuk menghubungi secara langsung juga bisa langsung kontak saya. Nomor WA? Nomor WA Silakan. 0813 569 49143, atau boleh langsung datang di Fakultas Pertanian, jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, program studi
proteksi tanaman. Wah, Bapak. terima kasih Ibu Vivi. Nah, Ibu Rinda, ini kan Ibu Rinda dapat lihat masih dosen muda nih. Sekarang bagaimana nih untuk bisa memaksimalkan kaum muda, bagaimana turut terlibat di dalam program daripada pemerintah Republik Indonesia kaitan dengan ketahanan pangan, menyemangati untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah. Silakan Ibu Rinda. Baik, terima kasih Bapak. Memang saya masih muda ya Pak ya. Jadi begini Pak, kalau menurut saya sebenarnya ini bukan soal mengajak atau bagaimana sih. Ini kita harus merubah dulu mindsetnya generasi muda kita. Kenapa sih banyak sekali generasi muda yang tidak mau menjadi petani atau tidak mau masuk fakultas pertanian? Pasti katanya nanti ujung-ujungnya menanam, mencangkul dan apalah gitu. Tapi yang pasti saat ini kita sudah ada yang namanya pertanian berkelanjutan, pertanian modern. Jadi kita bisa menggunakan teknologi kalau sekarang. Kita juga bisa menggunakan drone untuk areal yang lebih luas. Kemudian kita bisa menggunakan IoT. Kita juga bisa menggunakan media sosial sekarang. Itu paling penting sekali kalau media sosial untuk memperkenalkan pertanian di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Nah, kami dari Fakultas Pertanian, khususnya Prodi Proteksi, sudah ada Instagram, Facebook, TikTok yang itu dibangun oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Jadi kami mengajak mahasiswa-mahasiswa baru yang mau masuk, calon mahasiswa-mahasiswa baru yang akan masih mencari prodi apa yang bagus, masuklah ke prodi proteksi. Tepuk tangan dulu. Jadi saudara-saudara bisa lihat di kolom di bawah ini alamat lengkap daripada prodi proteksi tanaman, dan juga bisa mengecek Instagram dari Rinda. Rinda, Instagramnya apa? Instagramnya Rinda Iskandar, Bapak. Rinda Iskandar. Dan Ibu Vivi, Instagramnya apa? Montong Vivi. Montong Vivi. Ini dua orang ini yang juga aktif di Instagram. Silahkan Bapak Ibu para pemirsa menghubungi mereka bisa secara langsung atau datang secara khusus di program studi proteksi tanaman jurusan Hama dan Penyakit Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Nah, ini kalimat yang mungkin singkat ya menutup akan rangkaian podcast ini. Silakan mulai dari Ibu Rinda atau Ibu Vivi dulu, silakan. Untuk menyemangati para pemirsa untuk tetap semangat dalam ketahanan pangan Indonesia. Iya. Baik Pak, jadi sebagai mana di Fakultas Pertanian ada program studi proteksi tanaman. Jadi untuk pertanian berkelanjutan nanti, apalagi berhubungan dengan ketahanan pangan, agar supaya tanaman kita sehat, berproduksi tinggi, kualitas baik, kamilah sebagai proteksi tanaman untuk melindungi tanaman supaya memiliki kualitas yang baik dan berproduksi tinggi. Marilah kita bergabung dengan program studi proteksi tanaman. Oke, Rinda, bagaimana? Oke Pak, terima kasih. Mari generasi muda kita jadi garda terdepan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara. Keren. Para pemirsa, itulah kata-kata penutup daripada dua narasumber kita. Dan saya juga sebagai host mau menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Agri Kreatif Podcast. Tolong juga subscribe, beri komen positif untuk kami bisa terus berkembang. Dan bila ada yang mau bertanya lebih lanjut, silahkan hubungi melalui Instagram mereka ataupun nomor WA yang tadi mereka sudah sebutkan. Sebagai kata penutup dari saya, jangan berhenti untuk bekerja, tetap semangat memajukan Indonesia, tingkatkan ketahanan pangan sehingga Indonesia semakin maju dan semakin bermartabat, semakin mandiri, dan kita semua menjadi sejahtera. Semakin sejahtera dan semakin maju. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Terima kasih.